Pemirsa, seorang nelayan Indonesia menemukan benda mirip rudal lengkap dengan kamera di dalamnya di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan. Setelah ditelusuri, benda tersebut diduga alat pengintai bawah laut milik Cina. Sebuah benda asing mirip rudal berkamera ditemukan nelayan saat memancing ikan di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Dari video amatir, anggota TNI dari Koramil Pasimaranu menjelaskan bahwa benda aneh yang disangka rudal tersebut adalah drone laut yang diduga milik dan buatan Cina. Sementara itu, melalui akun Twitternya, ahli pertahanan dan keamanan Australian Strategic Policy Institute, Malcolm Davis menyatakan benda tersebut adalah drone bawah laut yang dikirim Cina untuk memahami oseanografi dan sifat batimetri bawah laut. Menurut Davis, insiden ini harus diwaspadai karena drone ditemukan pada rute maritim utama yang menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Samudra Hindia dekat daratan Australia. Davis mengatakan ini merupakan sinyal bahwa Angkatan Laut Cina bersiap mengerahkan kapal selam lebih dekat ke pesisir pantai utara Australia. Sementara hingga saat ini pihak terkait belum memberikan keterangan resmi tentang penemuan benda aneh yang menghebohkan media sosial. Sejumlah pihak pun meminta agar pemerintah waspada dan memperbaiki keamanan teritori dan memperkuat patroli laut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Penemuan drone laut milik Cina oleh nelayan di perairan Selayar, Sulawesi Selatan ini menghebohkan publik. Drone laut atau UUV Sea-Wing memiliki banyak fungsi, diantaranya mengumpulkan data hingga kebutuhan komunikasi. Penemuan drone laut beberapa kali terjadi di wilayah Indonesia. Pada Maret 2019, drone milik Cina ditemukan di perairan Bintan dan Januari 2020 di Jawa Timur. Kali ini, di akhir tahun 2020, penemuan drone laut kembali terjadi di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Benda mirip torpedo ini dikenal sebagai UUV atau Unmanned Underwater Vehicle Sea-Wing. Menurut laman Naval News, UUV Sea-Wing dikenal sebagai drone dengan tipe glider yang bergerak dengan mekanisme mirip balon dan sistem kendali dibantu dengan sayap. Saat bergerak, drone laut akan mengumpulkan data melalui kamera serta komponen pengukur suhu, tekanan air, dan posisi. Nantinya, drone laut akan mengirimkan kepada pengendali berupa data relief laut, garis pantai, terumbu karang, jumlah ikan, dan masih banyak data lainnya. Ada dugaan drone laut yang ditemukan di Selayar, Sulawesi Selatan hanyut dari Cina ke Indonesia. Namun tak menutup kemungkinan drone laut sengaja dioperasikan ke wilayah Indonesia. Ditemukannya drone air di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan ini menimbulkan sejumlah persepsi. Diduga drone tersebut mirip dengan Unmanned Underwater Vehicle Sea-Wing milik Cina. Lantas apa langkah pemerintah? Kita simak kembali pernyataan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Laksamana Madya Aan Kurnia, dan anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKS, Sukamta, dalam dialog iNews sore tadi. Dengan penemuan drone ini, kita sepakat bahwa kita harus meningkatkan kewaspadaan, khususnya di perairan Indonesia. Berarti, kalau ada yang mengoperasikan UUV ini, berarti kita harus lebih mewaspadai khususnya kapal-kapal hidrografi atau kapal-kapal survei. Memang dilemanya, Indonesia dengan perairan yang luas, kita punya 3 alki. Nah, selama di alki, kapal-kapal yang melaksanakan survei itu boleh melintas di alki dengan catatan dia menggunakan hak lintas damai, dia berjalan saja. Tidak boleh mengapung, tidak boleh lego jangkar, tidak boleh melaksanakan penelitian. Kita selama ini selalu, khususnya Angkatan Laut dengan Bakamla, selalu mengawasi dan melihat kapal-kapal yang melintas di alki. Nah, memang mungkin kadang-kadang ini ada yang terlewatkan atau mungkin kita juga belum bisa 100% mengawasi kapal-kapal yang lewat alki ini. Tapi sudah beberapa kali Bakamla kita kontak dengan kapal-kapal surveinya Cina yang melintas di alki kita. Sejauh ini yang kita lihat
mereka hanya melintas saja, menggunakan hak lintas damai, jadi boleh saja. Nah, kecuali memang dengan adanya penemuan ini berarti kita harus lebih meningkatkan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas tujuannya menggunakan UUV ini. Berarti negara yang mengoperasikan ini ingin mengambil data di perairan Indonesia. Pertanyaannya untuk apa? Data umumnya tentang oceanografi, tentang bathymetrografi, ini digunakan selain untuk kepentingan data mereka, ini sangat diperlukan untuk pengoperasian kapal selam. Karena kapal selam itu harus tahu di setiap perairan yang akan dilewatinya, layernya, kadar garamnya, temperaturnya, layer-layer di laut. Karena itu sangat berpengaruh untuk taktik operasi kapal selam. Oke. Nah, oleh sebab itu, negara-negara maju biasanya menggunakan ini untuk kepentingan mereka seperti ini. Oke. Demikian sementara. Pak Aan, jadi bisa disebut bahwa drone atau alat ini merupakan alat mata-mata dari Cina? Kalau dibilang mata-mata, ya tidak terlalu betul 100%. Tapi paling tidak dia ingin mengambil data di perairan, khususnya di Alki. Kita ini kan punya negara kepulauan, kita memang sudah mengizinkan kapal-kapal asing itu untuk melintas di Alki kita. Namun seperti yang tadi ditegaskan oleh Pak Aan, Pak Ketua Bakamla, bahwa kapal-kapal asing yang melintas itu tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak diizinkan. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa ada aktivitas ilegal yang tujuannya adalah mengambil data-data. Dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, sebetulnya ini adalah proses memata-matai Indonesia. Ini adalah pesawat drone air ya, milik satu negara yang tujuannya adalah memata-matai Indonesia. Nah, tentu pertama kita harus memastikan drone ini milik siapa, dan kita perlu melakukan tindakan secara diplomatik secukupnya ya, sehingga tidak terulang kembali. Kalau benar ini milik China, kita selama ini kan beretikat baik, ingin berteman dengan mereka, kita berikan ruang untuk investasi, banyak tenaga kerjanya masuk ke Indonesia, tapi masih kurang juga, masih memata-matai Indonesia. Nah, tentu kita tidak ingin itu terjadi, ya. Kita ingin berteman, tapi silakan negara-negara itu beretikat baik sebagai teman. Nah, yang kedua, saya kira kita juga bisa memastikan, kita perlu, bukan bisa ya, kita perlu memastikan bahwa yang demikian ini tidak boleh terjadi kembali. Karena ini menyangkut kedaulatan negara kita. Kalau kita bicara NKRI harga mati, ya beginilah aplikasinya. Bagaimana kita mempertahankan NKRI kita ini sampai titik darah gitu. Negara kita begitu ceroboh, sampai ada pesawat mata-mata masuk ke perairan yang sangat dalam. Di Selat Makassar itu kan di tengah-tengah Indonesia ya. Kalau dari Samudra Indonesia itu sudah melintasi Nusa Tenggara. Kalau dari Pasifik itu sudah melewati Sulawesi. Jadi ini sudah di tengah-tengah gitu. Nah, kok itu bisa dibiarkan? Berarti memang ada kelengahan kita di Indonesia. Saya tahu bahwa Indonesia ini sangat luas, tidak mudah mengendalikan wilayah seluas Indonesia, tetapi kita berharap ya jangan sampai poros-poros amat, jangan sampai demikian tampak lemahnya gitu. Yang kedua memang yang lain itu kecerobohan, tanda bukti bahwa pesawat itu masih gagal di tengah jalan. Setelah jadi tersangka kasus video asusila, polisi akan periksa artis Giselle besok. iNews Malam akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.